Bayangin deh, udah jam setengah satu malam. Lo lagi rebahan, scrolling TikTok atau Instagram cuma buat cooling down sebelum tidur. Tadinya, lo nggak niat beli apa-apa. Lo bahkan nggak tahu kalau ada mechanical keyboard kayu estetik yang suaranya creamy banget itu. Tapi tiba-tiba, boom, muncul video 15 detik yang sinematografinya cakep banget nampilin orang lagi ngetik pakai keyboard itu. Kelihatannya mewah, suaranya kedengaran mahal. Dan sebelum otak lo sempat mikir kalau besok ada cicilan motor atau uang kosan, lo udah klik beli sekarang. ShopeePay atau GoPay lo udah otomatis ke-scan lewat Face ID dan pesanan dikonfirmasi. Pas lo taruh HP, lo mikir, gila ya, ini medsos kok bisa tahu aja apa yang gue mau. Look, itu bukan kebetulan. Itu tuh perampokan psikologis secara halus. Nama gue Zack, dan gue menghabiskan terlalu banyak waktu buat mikirin psikologi konsumen digital dan dampaknya ke kekayaan bersih lo. Kalau lo ngerasa rekening lo kayak lagi diserang sama HP lo sendiri, pastiin buat klik tombol subscribe dan kasih jempol buat video ini kalau konten ini ngebantu lo. Gini ya, kebanyakan orang mikir media sosial itu alat gratis buat hiburan. Tapi ini yang banyak orang nggak sadar. Di sini, lo bukan konsumennya. Lo itu produknya yang dipaketkan dan dijual ke pengiklan. Kita suka mikir, kalau kita punya willpower atau kontrol diri. Kita bilang ke diri sendiri, gue orangnya rasional kok, gue cuma beli yang gue butuhin. Enggak, lo nggak rasional, gue juga enggak. Kita ini cuma makhluk biologis yang dikendalikan sama dopamin. Dan para insinyur di Silicon Valley sana udah ngabisin triliunan rupiah buat nyari tahu tombol beli mana yang paling bikin otak lo ngerasa senang. Coba kita hitung-hitungan ya. Rata-rata orang Indo itu main medsos sekitar 3 jam sehari. Setahun itu berarti sekitar 1000 jam. Kalau lo disuguhin iklan setiap 4 atau 5 postingan, lo bakal ngelihat sekitar 150 sampai 200 iklan per hari. Kalau cuma 0,5% aja dari iklan itu yang berhasil ngeracunin lo buat belanja barang seharga Rp500.000, dalam setahun lo bakal kehilangan 18 juta rupiah buat barang-barang yang lo sendiri nggak tahu keberadaannya 5 menit sebelum lo beli. Padahal 18 juta itu udah bisa banget buat modal investasi atau dana darurat. Sekarang mungkin lo mikir, Zack, kan cuma keyboard doang, nggak usah lebay lah. Tapi disinilah bagian yang paling menarik. Algoritma itu nggak cuma mantau apa yang lo like, dia mantau berapa lama jempol lo berhenti di sebuah foto. Dia ngelacak lokasi GPS lo buat tahu lo lagi jalan-jalan di mall mana. Dia tahu status hubungan lo, tingkat stres lo, dan yang paling penting, pemicu belanja impulsif lo. Ibaratnya, algoritma itu kayak sales hantu yang ngikutin lo selama 10 tahun. Dia tahu kapan lo lagi capek, dan dia tahu persis warna sepatu favorit lo apa. Lo nggak benar-benar milih buat beli, lo lagi digiring ke jurang konsumtif. Terus gimana cara kita membajak ini? Kita harus mutusin rantai feedbacknya. Pertama, lo harus ngelakuin apa yang gue sebut digital lobotomy ke profil iklan lo. Buka pengaturan iklan di Instagram, Google, atau Facebook lo sekarang juga. Lo bakal nemu daftar minat atau add interest. Di situ, bakal ada daftar kayak jam tangan mewah, skincare, atau gadget canggih. Hapus semuanya. Semuanya tanpa sisa. Pas lo lakuin ini, lo ngeriset akurasi si algoritma. Tiba-tiba, iklan yang muncul di feed lo bakal jadi hal-hal random, kayak iklan traktor industri atau asuransi jiwa di negara antah berantah. Pas iklan yang gak relevan, kekuatannya hilang. Otak lo nggak bakal dapat suntikan dopamin itu. Lo baru aja ngubah sales yang agresif jadi orang asing yang ngomong pakai bahasa yang lo nggak ngerti. Ini bagian favorit gue. Kalau lo pengen berhenti tergoda sama barang yang lo pengenin, mulai sekarang, coba like hal-hal yang menurut lo ngebosenin banget. Kalau lo luangin waktu 5 menit buat nge-like postingan tentang pupuk kompos cair atau peraturan perpajakan yayasan non-profit, algoritmanya bakal pusing. Dia bakal mulai nyoba jualan pupuk ke lo. Apa iya, lo bakal belanja impulsif beli 50 karung pupuk jam 11 malam? Ya enggak lah, lo intinya lagi ngasih data sampah ke mesin itu buat ngelindungin uang lo yang berharga. Sekarang, kita ngomongin soal psikologi soal klik.
Tujuan setiap aplikasi medsos adalah ngurangin gesekan. Gesekan itu apapun yang bikin lo berhenti dan mikir. Makanya ada fitur one click checkout atau bayar pakai scan muka. Buat membajak algoritma, lo harus masukin lagi gesekan itu secara manual. Hapus info kartu kredit atau debit lo. Kalau lo harus berdiri, nyari dompet, terus ngetik 16 digit angka kartu, bagian otak lo yang rasional punya waktu buat bangun dan nanya, gue beneran butuh ini nggak sih? Kalau algoritma berhasil menang dan lo klik iklannya, lo boleh masukin ke keranjang, tapi lo nggak boleh bayar sampai 24 jam ke depan. Biasanya, besok paginya perasaan harus punya itu udah hilang. Itulah yang dinamakan dopamine hangover. Coba kita lihat angkanya lagi. Kalau lo berhasil membajak algoritma lo dan ngurangin belanja impulsif lo cuma 1.500.000 sebulan, dan gue yakin buat banyak orang angkanya bisa lebih dari ini, terus lo ambil duit itu dan lo masukin ke instrumen investasi dengan return rata-rata 8% per tahun, dalam 30 tahun, hasil membajak algoritma ini nilainya bakal jadi sekitar 2,2 miliar rupiah. Bayangin aja, cuma dengan modal 10 menit beresin settingan iklan dan ngeracuni data lo mah cuma nyelamatin duit buat beli keyboard. Lo lagi ngebangun masa depan pensiun lo sendiri. Look, dunia ini emang didesain buat bikin lo bongkeh. HP lo itu kayak kasino yang ada di kantong lo dan bandar selalu menang, kecuali lo mutusin buat berhenti main. Berhenti jadi target buat para pengiklan dan mulai jadi benteng buat kekayaan lo sendiri. Algoritma itu pintar, tapi itu cuma barisan kod. Lo adalah pemilik jempol yang nge-scroll itu. Kendalinya ada di lo. Kalau lo udah siap buat berhenti ngebiarin algoritma nentuin masa depan finansial lo, tulis di kolom komentar, saya pegang kendali. Biar gue tahu, lo mulai take action hari ini. So, thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.